Salam marketing dan kewirausahaan. Salam marketing dan kewirausahaan. Ketemu lagi dengan saya pada pembahasan kita kali ini mengenai manajemen konflik. Oke, teman-teman semua, manajemen konflik ini saya rasa pasti sudah sudah memiliki konsep ya, artinya paling tidak walaupun tidak menghafal definisinya, tapi saya rasa semua yang menonton video ini pasti sudah tahu apa yang dimaksud dengan konflik. Kemudian ya mungkin siapa tahu sekarang lagi ada konflik misalnya. Nah, namun dalam sudut pandang organisasi tentu karena ya namanya ini kuliah ya, itu kita harus bahas juga apa sih konflik menurut teori gitu ya. Nah, apa itu konflik? Konflik itu pada intinya tidak ada keharmonisan, ya kan, pertentangan atau tidak adanya kesepakatan. Nah, jadi kalau kita kalau kita gali gitu ya lebih lanjut definisi ini, yang namanya konflik itu ternyata ya tidak selalu konotasinya negatif, ya kan? Misalnya ketidakadanya keharmonisan misalnya. Ya dalam organisasi kadang-kadang ketidakharmonisan itu atau tanpa adanya keharmonisan itu adalah suatu hal yang bisa saja hasilnya positif. Tidak harmonis itu kan artinya sama dengan tidak sepakat gitu ya, tidak adanya suatu tidak lurus-lurus saja, tidak selalu setuju saja gitu. Nah, eh, dalam sebuah pengambilan keputusan atau ada kesepakatan yang harus diambil, nah tentu setiap orang itu memiliki sudut pandang yang berbeda. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Mereka memiliki pendidikan dan pengalaman yang berbeda-beda. Sehingga dalam menentukan atau dalam berdiskusi sebuah masalah, maka tentunya dia akan melihat hal tersebut, melihat topik tersebut dari sudut pandang dirinya sendiri. Dan orang lain tentu memiliki sudut pandang yang berbeda. Nah, yang namanya pengambilan keputusan, ya, terutama suatu keputusan yang penting, sebuah kesepakatan itu harus melalui ketidaksepakatan dulu, ya, harus melalui ketidaksepakatan dulu. Maka dicarilah jalan keluarnya, maka muncullah sebuah kesepakatan. Nah, itu manfaat dari konflik sebenarnya. Jadi konflik itu tidak selalu konotasinya negatif, tapi bisa juga konflik itu berkonotasi positif. Jadi maksudnya konflik yang terjaga, konflik yang dapat dikelola. Nah, tapi kalau sudah suatu pertentangan, ya kan, nah kalau pertentangan itu kan artinya mereka itu berlawanan gitu ya, maka itu adalah konflik yang negatif. Jadi yang harus kita tekankan dalam sebuah organisasi, konflik itu penting sebenarnya. Konflik itu penting, harus ada konflik, harus ada ketidaksepakatan. Tapi konflik itu tidak boleh berlanjut, ya kan? Konflik itu tidak boleh berlarut-larut sehingga merugikan. Nah, konsepnya hampir sama dengan stres. Stres itu boleh ada, malah harus ada stres. Tapi stres yang terkelola. Kalau tidak ada stres, maka orang tidak akan bekerja dengan baik. Ya, itu akan kita bahas pada materi berikutnya. Nah, yang harus kita pahami lebih lanjut adalah bahwa konflik itu adalah kondisi yang dinamis. Jadi kondisinya itu selalu berubah. Konflik itu tidak akan tetap sama. Sekarang sebuah konflik dapat diselesaikan, adanya tidak ada suatu pertentangan misalnya dapat diselesaikan dengan baik, adanya ketidakharmonisan dapat diselesaikan dengan baik. Namun yang namanya konflik itu adalah sesuatu yang dinamis. Besok bisa jadi terjadi suatu pertentangan lagi atau suatu ketidakharmonisan lagi. Maka yang namanya organisasi dia harus memiliki sebuah strategi khusus untuk menangani konflik ini. Nah, konflik dalam organisasi ini lanjutannya suatu kondisi dalam organisasi di mana terdapat perbedaan pendapat atau pertentangan dalam menjalankan tugas untuk melaksanakan visi dan misi organisasi. Konflik biasanya merupakan hambatan dalam proses pelaksanaan tugas guna pencapaian tujuan. Ini kalau konfliknya yang sudah berlarut-larut. Jadi konflik itu ya seperti minum obat gitu. Kalau kita minum obatnya pas, takarannya pas dengan aturan pakai, maka walaupun pahit gitu ya, maka obat tersebut akan membuat kita insya Allah menjadi sehat. Tapi kalau konflik atau obat itu kita terus-menerus ya kan tanpa aturan, kita biarkan demikian saja, maka dia akan menghambat proses pelaksanaan tugas dalam mencapai tujuan. Nah, apa saja penyebab konflik ini yang sering terjadi? Berdasarkan suatu riset, ya, penyebab konflik itu biasanya karena adanya perbedaan kepentingan. Ya, perbedaan kepentingan. Namanya organisasi tentu terdiri dari berbagai orang, berbagai macam tujuan, berbagai macam kepentingan. Maka setiap orang itu akan berusaha untuk menegakkan atau mendahulukan kepentingannya tersebut. Maka terjadilah konflik. Perbedaan pengertian atau pemahaman.
ya kan? Perbedaan cara pandang, adanya ketidakjelasan tujuan. Nah, ini yang paling bahaya. Jadi konflik itu tercipta justru karena adanya kecerobohan dari organisasi. Karena tujuannya tidak jelas, maka terjadilah konflik. Ya sama misalnya kita mau pergi dari Padang pergi ke Bukit Tinggi misalnya. Tapi kita berangkat itu kita tidak jelaskan dulu bahwa kita mau ke Bukit Tinggi, tapi kita pokoknya keluar kota Padang sajalah. Nah, itu tentu terjadi konflik. Ada yang menyuruh lurus saja, ada yang menyuruh belok kanan, ada yang menyuruh belok kiri, dan lain-lain sebagainya. Adanya perbedaan peraturan yang dianut. Nah, ini juga sering ya, maka terjadilah perdebatan. Adanya perubahan situasi yang baru. Jadi inilah penyebab-penyebab konflik yang sudah disimpulkan oleh para ahli. Tentunya di dalam organisasi ya, kalau konflik dalam dalam kehidupan pribadi tentu berbeda lagi. Nah, di mana saja konflik itu terjadi atau lokus konflik itu di mana saja? Konflik itu dalam organisasi bisa terjadi antar individu. Jadi antar pegawai misalnya atau antar anggota misalnya, maka terjadi konflik. Bisa jadi antar sesama gitu ya, maksudnya yang pangkatnya sama, jabatannya mirip-mirip ya, levelnya sama, atau bisa jadi konflik itu terjadi antar atasan dan bawahan. Nah, itu juga bisa terjadi. Atau internal teamwork. Jadi terdapat sebuah tim, misalnya kelompok tugas gitu ya, satgas misalnya, atau sebuah tim tertentu, terdapat konflik di situ. Atau internal organisasi. Jadi konflik ini sudah semakin meluas. Konflik ini ada di sebuah perusahaan misalnya. Atau bisa juga konflik ini terjadi antar organisasi. Jadi perusahaan A dengan perusahaan B terjadi konflik, ya kan? Nah, di sini ada sebuah catatan penting, semakin luas lokus konflik, maka semakin kompleks permasalahannya. Karena begini, semakin luas lokus konflik, berarti orang yang terlibat semakin banyak, ya kan? Karena semakin banyak orang yang terlibat, maka cara menyelesaikannya juga semakin susah. Setiap orang itu memiliki pendirian masing-masing. Kalau antar individu misalnya, antara dua orang dengan dua orang, atau antara satu orang dengan satu orang, ya penyelesaiannya semakin cepat, ya kan? Ya bisa bisa diselesaikan lah dengan baik. Tapi kalau sudah konflik itu di dalam organisasi, internal organisasi, wah itu semakin sulit menyelesaikannya. Apalagi antar organisasi, berarti ini menyelesaikannya tidak bisa kita sendiri, tapi menyelesaikannya harus ada pihak lain yang ikut menyelesaikan kalau sudah antar organisasi, ya kan? Nah, kemudian tingkatan konflik biasanya di tingkat kebijakan karena adanya konflik kepentingan, di tingkat manajemen pelaksanaan kebijakan karena adanya konflik strategi penggunaan sumber daya. Ini biasanya karena masing-masing bidang ya, misalnya bidang pemasaran dan bidang keuangan misalnya. Kalau bidang pemasaran itu dia ingin penggunaan sumber daya itu sebanyak-banyaknya, ya kan? Misalnya sumber daya modal, misalnya uang perusahaan. Kalau orang pemasaran itu kan gimana caranya, pokoknya promosi kita bayar artis sekian miliar misalnya, atau kita pasang iklan sekian miliar misalnya. Sementara kalau orang manajemen keuangan ya dia ingin uang itu dikelola dengan seefisien mungkin. Jadi sudut pandangnya berbeda. Orang manajemen pemasaran ingin mengeluarkan biaya yang besar, orang manajemen keuangan berusaha untuk mengefisienkan penggunaan sumber daya uang yang dimiliki. Terjadilah konflik karena adanya perbedaan strategi penggunaan sumber daya. Nah, dan itu tidak masalah sebenarnya, ya kan, tidak ada masalah selama konflik tersebut dapat dikelola. Kemudian tingkat pelaksanaan program, adanya konflik prioritas alokasi sumber daya, ya terutama kalau sumber daya tersebut terbatas, misalnya. Ya dalam inilah misalnya di kampus saja lah misalnya ada ruang rapat, ya kan, ruang rapat ini cuma satu atau dua, sementara yang mau menggunakan itu banyak, sehingga terjadilah antrian. Padahal rapat ini semuanya mendesak, semuanya harus dibahas sekarang juga. Maka terjadilah konflik karena ada prioritas alokasi sumber daya. Penggunaan mobil misalnya mobil operasional perusahaan misalnya. Orang petugas yang satu atau pegawai yang satu butuh mobil dinas. Yang satu lagi juga butuh mobil dinas, sementara mobilnya cuma satu. Maka terjadilah konflik akibat adanya prioritas alokasi sumber daya. Kemudian di tingkat pelaksanaan kegiatan juga bisa terjadi konflik, adanya konflik tata laksana dan tata cara pelaksana. Ya, nah inilah tingkatan konflik. Jadi ada 4 tingkat. Mulai dari level kebijakan, dari manajemen pelaksanaan program hingga pelaksanaan kegiatan. Nah, dampak dari konflik ini seperti yang sudah disampaikan di awal video ini tidak selalu negatif. Kalau yang negatif itu yang jelas. Karena ada konflik, maka semakin banyak orang yang absen misalnya. Tingkat absensi meningkat. Kenapa? Ya dia malas pergi ke kantor gitu, karena konflik terus.
ini berarti konfliknya sudah mengganggu perusahaan. Jadi konflik itu sudah terbawa sampai ke hal-hal pribadi misalnya. Kemudian di organisasi jadi banyak yang suka mengeluh. Nah, kalau sudah mengeluh ya tidak dia saja yang mendapatkan dampak negatifnya, tapi orang sekelilingnya juga semakin demotivasi, ya kan, semakin malas bekerja. Jadi sakit atau kurang konsentrasi, jadi mekanisme defensif, artinya suka membela diri. Karena konflik kan kita membela diri. Karena membela diri terjadi kesalahan, kita tidak berusaha memperbaiki kesalahan, tapi kita berusaha membenarkan saya salahnya gara-gara ini karena itu, ini karena ini, cari-cari alasan. Nah, itu adalah mekanisme defensif. Kemudian angka turnover juga tinggi. Maksudnya di organisasi tersebut atau di perusahaan tersebut turnovernya tinggi, banyak pegawai yang keluar, banyak pegawainya yang mengundurkan diri dan lain-lain sebagainya. Dampak negatif adalah dampak yang dihasilkan oleh konflik yang tidak terkelola dengan baik. Artinya konflik yang dibiarkan demikian saja, tidak diselesaikan. Nah, tapi ada juga dampak positif dari konflik. Ini adalah kalau seandainya perusahaan atau manajemennya bisa mengelola konflik dengan baik. Yang pertama, orang jadi tertib dan jadi disiplin karena ada konflik kan. Kalau konflik itu kan terjadi persaingan, ya kan. Jadinya juga lebih produktif. Ya, karena ada konflik. Misalnya ada kelompok A dan kelompok B dalam sebuah organisasi atau dalam perusahaan. Tugasnya sama misalnya, bagian pemasaran misalnya. Ini adalah bagian pemasaran di Bukit Tinggi, yang ini adalah bagian pemasaran untuk Kota Padang. Konflik mereka berdua, tentu mereka bersaing, sehingga mereka berusaha untuk mengalahkan saingannya. Nah, kegiatannya jadi lebih produktif, dia lebih termotivasi, ya kan? Dia lebih disiplin. Tujuannya apa? Karena dia konflik, dia ingin mengalahkan saingannya tersebut, ya kan? Kemudian sumber tekanan berkurang, kemudian terjadilah pengembangan karir karena ada konflik. Kita dalam konflik itu, dalam penyelesaian konflik, kita pasti akan mendapatkan bonus. Bonus ini maksudnya kita bisa mengamati pegawai kita itu, yang mana orangnya yang solutif. Ya, solutif itu maksudnya orang yang ketika dia menemukan konflik, maka dia bisa ikut menyelesaikannya. Dia bisa memiliki sudut pandang atau pendapat-pendapat yang membangun. Nah, berarti orang-orang tersebut harus kita kembangkan karirnya. Jadi, semakin banyak konflik, akan muncullah tokoh-tokoh atau akan muncullah sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, jadi konflik itu tidak selalu negatif, tapi juga ada positifnya. Oke, mungkin itu saja untuk konsep konflik dulu. Mengenai bagaimana cara penyelesaian konflik akan dijelaskan pada video berikutnya. Semoga dapat dipahami dan dapat dikembangkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam marketing dan kewirausahaan.